Penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus, Biro Provos, di Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba resmi menahan mantan Kapolres Bima Kota yakni AKBP Didik Putro Kuncoro di rumah tahanan Bareskrim Polri Jakarta pada Kamis 19 Februari. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan resmi diberhentikan tidak dengan hormat lantaran terbukti memiliki narkoba. Selain dipecat, AKBP Didik juga dikenai hukuman penempatan khusus selama 7 hari. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang mengungkapkan keterlibatannya dalam kasus narkoba. Hal ini disampaikan langsung oleh Karo Penemas Divisi Humas Polri yakni Brigjen Trunoyudo Wisnuandiko usai sidang etik di Mabes Polri Jakarta. Didik ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti menyimpan koper putih berisi narkoba yang dititipkan di kediaman Aibda Dianita di Tangerang, Banten. Barang bukti yang ditemukan berupa sabu seberat 16,3 gram, ekstasi dan ketamin 5 gram. Selain itu, tersangka diduga menerima uang sebesar 2,8 miliar rupiah dari hasil kejahatan narkotika. Uang tersebut diduga diberikan oleh AKP Malaungi yang berasal dari bandar narkoba di wilayah Bima. Brigjen Trunoyudo menyatakan sanksi ini dijatuhi atas pertimbangan pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan melakukan penyimpangan sosial asusila. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKEP, sanksi administratif berubah. Penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus, Biro Provos, di Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Rekan-rekan, itu sebagai proses dalam persidangan hingga pada putusannya, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh teman-teman media bahwasannya atas instruksi Kapolri kepada Kadif Propam Polri, kami perlu menyampaikan ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela, dan tentu dalam hal ini kami juga menyampaikan dengan masih maraknya kasus narkoba yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota yang berdampak pada tidak optimalnya penanganan dan pemberantasan narkoba sebagai program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Maka berdasarkan perintah Kapolri, di Propam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak, dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan.
bos doang. Itu kan nah itu dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan sosial asusila. Teman-teman media, maka dengan wujud perbuatan tersebut terhadap AKBP DKP, maka pasal yang diterapkan Mantan Kapolres Bima Kota yakni AKBP Didik Putra Kuncoro terbukti melakukan penyimpangan seksual. Fakta ini terungkap dalam hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Mabes Polri Jakarta pada Kamis 19 Februari 2026. Atas putusan tersebut yang bersangkutan resmi diberhentikan tidak dengan hormat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan itu menyatakan bahwa Didik melanggar pasal 13 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap pejabat Polri dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual. Selain pelanggaran etik, Didik juga terseret kasus dugaan kepemilikan narkoba serta penerimaan aliran dana dari bandar narkoba. Ia diduga menerima uang hasil kejahatan narkotika melalui anak buahnya AKP Malaungi yang saat itu menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota. Adapun total aliran dana yang diterima mencapai 2,8 miliar rupiah yang disebut berasal dari bandar narkoba Koh Erwin. Uang tersebut diduga diberikan secara bertahap sejak Juni hingga November 2025. Dalam pemeriksaan lanjutan terungkap sebagian besar uang tersebut diserahkan kepada Didik selaku atasan langsung. Selain dugaan aliran dana, hasil tes rambut menunjukkan Didik positif mengonsumsi narkoba. Bahkan selain proses pidana, pelanggaran etik terkait dugaan perzinaan dan penyimpangan seksual turut menjadi dasar pemberhentian tidak hormat terhadap dirinya. Pada proses hasil pemeriksaan sidang komisi telah didapat suatu wujud perbuatan di mana terduga pelanggar telah meminta dan menerima uang melalui Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota atas nama AKPM atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKPML yang bersumber dari pelaku bandar narkotika di wilayah Bima Kota. Saya ulangi, dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan sosial asusila. Teman-teman media, maka dengan wujud perbuatan tersebut terhadap AKBP DKP, maka pasal yang diterapkan dan tentunya adalah pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar adalah pertama pada pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jonto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Untuk pasal dilanggar lainnya oleh terduga pelanggar AKBP DKP pada pasal 8 huruf C angka 1
Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 10 yang berikutnya ya, pasal 10 ayat 1 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. Pada pasal 13 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri berbunyi, setiap setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Didik. Pak Didik. Dik, nunduk Dik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.